Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nigeria merupakan negara di Afrika dengan jumlah pemeluk agama Kristen yang sangat banyak. Karena dari kira-kira 231 juta penduduk yang terdiri dari 250 kelompok etnis, 45,9% merupakan orang Kristen dengan perincian 10,6% Katolik dan 35,3% Protestan. Jumlah umat Kristen yang begitu besar dengan pertumbuhannya yang melaju cepat tidak sejajar dengan pertumbuhan kerohanian yang cenderung lambat, terutama bagi umat Kristen yang hanya mengejar mukjizat tanpa memedulikan pengajaran yang sehat. Kondisi kekristenan yang timpang di Nigeria tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pendeta-pendeta palsu untuk memperkaya diri sendiri di atas realitas ekonomi yang kronis. Bahkan ada seorang pendeta yang memiliki rumah mewah dan jet pribadi serta barang-barang mewah lainnya, sehingga ia tercatat dalam majalah Forbes sebagai salah satu pendeta terkaya di dunia dengan nilai kekayaan bersih sebesar 65 juta dolar Amerika. Para pendeta palsu itu tidak hanya ada di Nigeria, melainkan juga di negara-negara lain di Afrika. Mereka memanipulasi kebodohan umat dengan menampilkan mukjizat-mukjizat palsu yang disertai hipnosis. Mereka melakukan hal-hal konyol sekadar supaya dianggap hebat, sakti, seperti misalnya menghipnosis umat untuk minum bensin yang katanya sudah diubah menjadi jus nanas. Ada seorang pendeta palsu yang setelah selesai ibadah lalu menyuruh umat makan rumput dengan cepat serta lahap supaya mereka semakin dekat dengan Allah. Ada juga seorang pendeta palsu di Ghana yang menendang perut perempuan hamil dengan tujuan yang tidak jelas, namun nampaknya justru diyakini sebagai tindakan untuk memberkati sang ibu dan bayinya. Sahabat-sahabat Kristus, fenomena kekristenan palsu baik di Nigeria secara khusus maupun di negara-negara lain di Afrika secara umum sejatinya bukan merupakan hal yang baru. Petrus jauh-jauh hari sudah memberi peringatan bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Petrus kemudian melanjutkan peringatannya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3. Sahabat-sahabat Kristus, janganlah kita menjadi orang Kristen yang bodoh dan mudah dimanipulasi, yang dengan tanpa berpikir panjang mengejar mujizat, kesembuhan ilahi, dan berkat jasmani dari pendeta-pendeta palsu yang mencari keuntungan diri sendiri. Waspadalah
dan ujilah setiap fenomena dahsyat dan spektakuler yang ditampilkan oleh para pendeta, supaya kita tidak tertipu oleh para pendeta palsu sebagaimana terlihat dalam video klip berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Many of them are here to seek a release from the harsh economic realities. If these people were not getting their miracles, by now they would have stopped coming. Today, miracle preaching is the shortest path to wealth in Nigeria. Preachers and heads of churches have joined the ranks of Nigeria's wealthiest. Pastor Adeboye himself has a palatial home and a private jet, among other luxury items. To eat grass, to be closer to God. Eat quickly, eat quickly. Today, no time, no time. You eat quickly. But for him, Pastor Daniel demonstrated the power of God by making people sleep. Some were kicked and beaten while they were asleep. Surprisingly, those who fell asleep through the power of God says they felt nothing. Awesome. This man of God is demonstrating the power of God life. It is thoroughly dirty and its smell is overpowering. Even some in critical conditions who cannot enter the lake on their own get assisted by their relations to dip their frail bodies in it. Ironically, all the people I spoke with looked forward to a miracle after bathing in the water and cared less about how dirty it is. I saw one man with my kuru-kuru eyes, hair from the blindness, and another person from the sun in his leg, spider came out. It is because of this belief that everything around the lake is now taken as a healing object. Trees standing before the lake formed and took over the area have been felled and cut to pieces by miracle seekers. The surroundings of the lake are currently dotted by holes dug by people scooping clean water to drink and take home for healing and other miracles. I'm going to take my petrol. So I'm turning it into a pineapple juice. I'm turning it into pineapple juice. The word is upon it. There's a lot of fumes, but I don't have any side effect. Oh, you want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Nice. It's finished. It's finished. It's over. Jesus. Mama, me do that award with Jesus. 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 You are a foul devil. Do you know who you are talking to? Foul devil. I used to always think about sexual things.